sebelum manusia menggunakan uang sebagai alat transaksi pertukaran barang atau alat transaksi untuk membeli atau menjual barang, nah manusia itu pertama kali untuk menginginkan suatu barang itu melakukan sistem barter, di mana manusia dalam sistem barter ini menggunakan suatu barang untuk mengganti barang lainnya. Dikarenakan pada saat itu sistem uang itu belum ditemukan. Nah, ketika sistem barter itu sudah digantikan, itu nantinya akan tercipta suatu sejenis mata uang, bukan sejenis mata uang, yang lebih tepatnya ke suatu barang berharga yang bisa digunakan untuk membeli barang lain, misalkan ini seperti batu. Nah, batu tertentu yang bisa digunakan sebagai alat untuk membeli suatu barang atau suatu kebutuhan tertentu. Misalkan batu itu digunakan untuk membeli hewan ternak, misalkan batu tersebut sebagai alat transaksi untuk membeli kambing ataupun lembu dan lain sebagainya. Dan misalkan di Kaisar Romawi mereka itu menggunakan garam sebagai alat transaksi menggantikan emas, karena pada saat itu garam itu cukup langka, karena garam itu hal yang langka selain emas. Jadi bisa dibilang garam juga sebagai alat transaksi. Dan juga pada saat itu besi bukan emas, tapi besi juga digunakan sebagai alat berharga untuk sebagai transaksi jual. Nah, ketika terciptanya suatu jenis mata uang yang berjeniskan logam itu pertama kali ditemukan di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Lydia. Nah, Kerajaan Lydia ini terletak di sebuah wilayah di Asia Kecil atau Asia Minor, lebih tepatnya sekarang itu terletak di Turki. Nah, di bangsa India ini sendiri menggunakan pertama kali koin yang berjeniskan uang yang berjeniskan koin sebagai alat transaksi mereka dalam bermasyarakat untuk urusan ekonomi. Nah, kemudian lama-kelamaan uang koin ini semakin menyebar ke wilayah peradaban lainnya. Namun lama-kelamaan koin ini tidak efektif dikarenakan memakan banyak bahan-bahan perunggu, tembaga ataupun emas. Karena pada saat itu produksi emas memang sudah banyak, tetapi itu akan cukup tempat untuk memproduksi suatu emas. Kemudian terciptalah mata uang yang berjeniskan kertas. Nah, mata uang yang berjeniskan kertas itu pertama kali itu ditemukan di Cina, di mana mereka membuat suatu mata uang yang berjeniskan kertas sebagai alat ganti koin. Nah, kemudian itu apa saja jenis koin yang kedua itu adalah apa saja jenis uang dan fungsi uang. Nah, jenis-jenis uangnya terbagi menjadi 3, yaitu jenis-jenis uang logam atau uang koin seperti yang tadi saya bilangkan, yang pada saat zaman dulu itu sebelum ditemukan kertas mereka menggunakan uang koin. Yang kemudian itu yang uang kedua adalah uang kertas, di mana pada saat ini kita sekarang menggunakan uang kertas atau bisa dibilang uang cash. Kemudian yang ketiga itu adalah uang digital, di mana pada zaman modern ini kebanyakan mereka menggunakan uang digital sebagai alat transaksi untuk mempermudah kehidupan manusia dalam bertransaksi. Kemudian bagaimana betul-betul lembaga keuangan di masyarakat? Yang pertama itu adalah Bank Sentral Indonesia. Nah, Bank Sentral Indonesia ini digunakan sebagai alat penyeimbang kestabilan ekonomi di suatu negara atau di ekonomi di Indonesia. Nah, ini biasanya mencegah krisis moneter ataupun mengendalikan situasi keuangan moneter di Indonesia. Dan lembaga lainnya itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, biasanya ini OJK ini mengawas lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan, baik itu non negeri ataupun swasta. Dan yang ketiga itu lembaga bank umum. Nah, bank umum ini seperti bank lainnya, misalkan itu Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Syariah. Nah, biasanya ini bank-bank ini digunakan sebagai sebagai tempat penyimpanan uang ataupun sebagai tempat kreditur dan tempat pembayaran transaksi, misalkan mengirim transfer uang ke satu individu ke individu lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang asal mula uang dan lembaga keuangan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Masyarakat abad kedua tadi itu pada kaitannya dengan masyarakat atau dalam bahasa Inggris itu
Associate. Menurut asal usul katanya, masyarakat jaringan itu berasal dari kata dan samfund yang berasal dari bahasa Norwegia yang berarti artinya masyarakat jaringan. Salah satu sosiolog yang berasal dari Jerman pernah mengatakan pada tahun 1981 yang bernama Steingarten mengatakan bahwa tipe masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dari komunikasi yang merupakan salah satu konsep masyarakat jaringan. Nah, contohnya itu nomor peserta didik atau entitas. Dan ketika masa-masa sekolah ataupun masa-masa sekolah dasar ataupun menengah, begitupun dengan sekolah atas, itu kita memiliki nomor induk peserta yang sudah terdata di Kementerian dan Kebudayaan di Jakarta. Nah, dari nomor induk peserta tersebut, data kita sudah bisa diakses secara digital di seluruh sekolah-sekolah seperti itu. Menurut Jan Van Dijk, yang merupakan salah satu sosiolog yang berasal dari Belanda, dia mengatakan bahwa ciri-ciri dari konsep masyarakat jaringan atau network society itu terbagi atas 3. Yang pertama adanya individualisasi. Maksudnya individualisasi adalah ketika kita ketika kita berada di kamar ataupun berada di suatu ruangan, maka ketika kita bermain game ataupun bermain sosial media, kita akan terhubung dengan satu yang lain dengan yang lainnya. Hal itu dikatakan dengan masyarakat jaringan menurut Jan Van Dijk. Yang kedua adalah gaya hidup dinamis. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat di media sosial, di Facebook, Twitter ataupun TikTok, ketika kita melihat di media sosial tersebut ataupun di media internet lainnya, sebuah challenge seperti misalkan contoh challenge TikTok yang joget-joget gitu, ketika kita mengikuti tren TikTok tersebut, maka kita dinamakan dengan masyarakat jaringan, dan tren TikTok lainnya akan muncul dengan baru dan terus akan berganti seiring berjalannya dengan waktu. Yang ketiga adalah koneksi yang tersebar secara geografis. Maksudnya sih adalah jaringan internet sebagai bentuk pemerataan akses komunikasi yang hampir seluruh wilayah itu terhubung antara satu dengan yang lain. Sebagai contohnya itu, ketika saya menggunakan jaringan internet di sebuah lokasi dan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada teman saya, maka jaringan tersebut akan tersebar dengan skala luas dan seluruh lokasi tersebut secara geografis. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana melakukan riset interaksi yang tepat di dunia digital. Menurut data dari Indonesia, sebanyak 165 penduduk pengguna aktif media sosial itu menggunakan media sosial atau sebanyak 40% atau dari jumlah penduduk Indonesia, dan hampir 73% ini kita sudah dapat menggunakan media sosial dan internet lainnya seperti YouTube, Instagram, Twitter, ataupun LinkedIn. Nah, menurut data dari Indonesia juga hampir sekitar 3 jam 16 menit masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial perharinya dan juga masyarakat Indonesia dapat mengakses media sosial dan jaringan internet lainnya melalui tablet, smartphone, ataupun apa itu
Dan menurut data dari Indonesia, sebanyak 7,75 juta atau sekitar 55% masyarakat dunia sudah menggunakan jaringan internet dan media sosial dan juga terhubung oleh fasilitas internet dan melalui dunia digital. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Menurut data dari Indonesia, sebanyak 160 juta penduduk pengguna aktif media sosial itu menggunakan media sosial atau sebanyak 40% atau dari jumlah penduduk Indonesia, dan hampir 73% ini kita sudah dapat menggunakan media sosial dan internet lainnya seperti YouTube, Instagram, Twitter, ataupun LinkedIn. Menurut Mika ini adalah seorang konsultan ia mengatakan bahwa ada tiga prinsip pilar atau pilar ataupun fondasi yang digunakan untuk membentuk masyarakat jaringan. Yang pertama itu ada prinsip respect ini artinya dalam bahasa Indonesia menghargai, yang berarti kita menghormati seperti kita menghormati privasinya yang ada di sosial media ataupun di internet, entah itu Instagramnya ataupun Twitternya ataupun YouTube-nya ataupun LinkedIn. Yang kedua itu adalah educate dalam bahasa Indonesia yang artinya terdidik. Maksudnya di sini adalah seorang yang menggunakan sosial media ataupun media sosial di internet itu harus memiliki punya pengetahuan secara bijak bagaimana menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube itu secara bijak agar tidak mengganggu privasi yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga itu adalah dalam bahasa Indonesia artinya ketika kita bermain media sosial, pastinya ketika memasuki contohnya itu kita ketika membuat akun Instagram ataupun Facebook, kita juga memiliki kata sandi ataupun password. Nah, kata sandi ataupun password itu tidak boleh kita bagikan dengan orang lain. Kita harus menghargai kata sandi dan password tersebut agar tidak diganggu oleh orang lain dan tidak boleh dibagikan ke orang lain. Kata sandi ataupun privasi kata sandi ataupun password tersebut berguna untuk privasi kita sendiri. Nah, itu dia 3 prinsip menurut Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Yang pertama itu adalah efisiensi operasional, yang berarti proses perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien dengan adanya otomatisasi seperti sistem pembayaran elektronik, manajemen inventaris otomatis, dan logistik cerdas. Nah, di sini juga adanya pengurangan biaya. Teknologi ini membantu mengurangi biaya operasional, seperti penggunaan alat-alat software manajemen dan alat-alat digital yang meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua itu ada luasan pasar. Nah, luasan pasar itu seperti e-commerce. Ini berarti platform online seperti Amazon, Shopee, Lazada, Tokopedia yang memungkinkan pedagang untuk menjual produk mereka ke pasar global tanpa batasan geografis. Jadi mereka bisa memasarkan produk mereka dengan bantuan platform online tadi. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, teknologi memungkinkan personalisasi pengalaman belanja melalui rekomendasi produk berdasarkan data perilaku konsumen. Dan yang kedua adalah transparansi dan kepercayaan. Teknologi ini adanya blockchain yang mana meningkatkan transparansi dalam
rantai pasok atau transaksi. Di sini mengurangi resiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Di sini contohnya itu seperti rating-rating yang ada di suatu platform online. Nah, sekian dari penjelasan mengenai dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Selanjutnya adalah bentuk sistem dan alat pembayaran modern saat ini. Yang pertama itu ada pembayaran digital atau digital wallet, yang dimana itu yang pertama itu dompet digital. Itu seperti ShopeePay, Dana, Google Pay, OVO, dan GoPay. Ini memungkinkan pengguna menyimpan informasi kartu kredit atau debit mereka secara aman dan mudah dalam melakukan pembayaran. Nah, yang kedua itu ada QR atau GoPay. Di sini pembayarannya itu dengan cara memindai kode QR yang ditampilkan oleh merchant populer di aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Dana. Yang kedua itu kartu pembayaran, contohnya itu kartu kredit. Nah, itu adalah kartu fisik yang dikeluarkan oleh bank, memungkinkan pembayaran langsung dari rekening bank atau melalui kredit. Nah, yang terakhir itu ada transfer bank online. Di sini adalah contohnya mobile banking seperti Brimo, Livin, atau MyBCA. Aplikasi perbankan di smartphone ini menyediakan layanan serupa dengan internet banking yang lebih memudahkan kita dan akses pembayaran. Nah, sekian, terima kasih. Oke, baik. Materi selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi digital itu selanjutnya adalah pengertian dari literasi finansial. Nah, seperti yang kita ketahui, literasi itu adalah artinya budaya bangsa, dan finansial itu berkaitan dengan keuangan aktif. Nah, jadi arti dari literasi finansial ini secara umum yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang dimana di sini literasi finansial ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat di dalam masalah keuangan. Jadi di sini masyarakat bisa membedakan mana yang seharusnya kebutuhan yang harus dibeli dan mana yang seharusnya tidak. Nah, apa kegunaan dari literasi finansial ini? Yaitu untuk mengambil keputusan dan untuk mengambil kebijakan untuk mempersiapkan sesuatu hal yang akan berlangsung di masa depan nanti. Nah, selanjutnya itu adalah kegunaan dari literasi finansial ini. Nah, jadi kegunaan dari literasi finansial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah meningkatkan kecerdasan keuangan. Nah, artinya di sini kita itu harus pintar membagi keuangan yang kita miliki. Nah, contohnya ketika kita memiliki gaji 4 juta, nah mungkin 2 juta bisa digunakan untuk kebutuhan di dalam sebulan. Nah, sisanya bisa kita gunakan atau bisa kita tabung dan atau bisa kita buat sebagai investasi kita untuk berjaga-jaga sesuatu hal yang bisa saja terjadi di masa depan. Nah, yang kedua itu adalah mengambil keputusan yang bijak. Nah, sama seperti halnya poin yang pertama itu kita harus bijak di dalam mempergunakan keuangan yang kita miliki. Nah, yang ketiga itu adalah memperkuat ketahanan finansial. Nah, artinya ini jadi di sini kita harus pintar menyisihkan keuangan atau kita harus memiliki tabungan. Nah, apa kegunaannya itu? Artinya kita tidak tahu apa-apa saja yang terjadi di masa depan nanti. Mungkin sebagian dari kita tidak ingin hal itu terjadi, akan tetapi bisa saja di masa depan itu terjadi seperti adanya kehilangan pekerjaan, adanya bencana alam yang terjadi terhadap kita, ataupun kesehatan kita yang memburuk. Nah, jadi melalui investasi dan tabungan ini artinya kita bisa mempergunakan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip literasi finansial. Nah, yang pertama itu adalah menghasilkan, artinya melalui literasi finansial ini contohnya kita menabung. Nah, jadi melalui menabung ini kan tidak selamanya kita bisa menabung, artinya dengan sedikit penghasilan yang dapat kita sisihkan, contohnya kita dapat membuka bisnis kecil. Nah, selanjutnya itu adalah menabung dan investasi, artinya menabung saja tidak cukup. Jadi melalui literasi finansial ini kita diajarkan untuk memberikan peluang untuk melipat gandakan keuangan kita, contohnya investasi emas. Nah, yang selanjutnya itu adalah melindungi. Nah, untuk melindungi ini artinya kita itu memiliki asuransi kesehatan. Contohnya itu adalah seperti BPJS. Nah, yang keempat
itu adalah belanja. Melalui belanja ini kita tahu apa kunci kita untuk mengelola keuangan itu. Nah, contohnya kita harus bisa membedakan mana seharusnya yang memang betul kebutuhan ataupun tidak. Nah, yang terakhir itu adalah meminjam. Nah, jadi literasi finansial ini juga bisa mengajarkan kita untuk meminjam, tetapi kita juga harus dapat memahami kapan keputusan meminjam ini dapat kita lakukan dan bagaimana solusinya di masa depan. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Yang 1000